Ya Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'uduna ahla badrin fiikum qala sallallahu alaihi wasallam min afdalil muslimin aw kalimatan nahwaha qala Jibril وكذلك من شهد بدرا من الملائكة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار ما دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم والحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر العظيم والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليالي. الحمد لله الذي جمعنا والذي ربطنا بقيام الصيام والقيام وبأحسن القيام والصيام ربطنا الله وإياكم بأحسنها يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur yang Maha menciptakan kerajaan alam semesta dari tiada dan menjadikan setiap detik kita gerbang cintanya Allah bagi yang ingin mendapatkannya dan menjadikan setiap nafas dari kehidupan dunia adalah alat untuk mencapai tangga keluhuran. Maka merugilah nafas-nafas yang lewat dalam kehinaan, merugilah siang dan malam yang lewat di dalam dosa, merugilah usia yang sirna di dalam kesalahan. Namun beruntunglah mereka yang mau untuk membenahinya dengan memohon pengampunan. Pengampunan Allah tiada pernah tertutup sepanjang waktu dan zaman. Namun bagi setiap kehidupan manusia diberikan kesempatan sampai berharap, sampai mereka mencapai sakaratul maut. Hadirin hadirat, saudara-saudaraku yang kumuliakan, ketahuilah tempat asal kita adalah surga dan kita diturunkan bersama Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kita sudah berada di dalam sulbi dan tubuh Nabi Allah Adam alaihi salam, diturunkan dari surga ke bumi untuk berjuang, berjihad melawan hawa nafsu, melawan kehinaan, melawan kejahatan, menghindari segala yang hina, menghindari segala yang buruk, untuk mensucikan diri sesuci-sucinya, yang kemudian kita akan kembali kepada tempat asal kita, yaitu surga. Sungguh rumah-rumah kita bukan rumah kita yang di dunia, rumah kita yang semestinya adalah di surga, sebagaimana Nabi Allah Adam dan Hawa alaihi wassalatu alaihi wassalam. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin memisahkan mana pengikut Allah, pengikut Nabi Adam, dan mana pengikut iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan para pengikut iblis bersama iblis di dalam neraka, dan para pengikut ayah mereka yaitu Nabi Adam akan kembali bersama ayahnya Nabi Adam di surga kelak. Semoga aku dan kalian dalam penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati neraka, tanpa melewati hisab yang berat, tanpa melewati siksa kubur, tanpa melewati beratnya sakaratul maut, tanpa melewati musibah yang banyak di dunia. Ya Allah, yang hanya dengan nama-Mu lah cita-cita kami ini bisa tercapai, dan sungguh mustahil hal ini terjadi pada kami kalau bukan dengan keagungan nama-Mu yang Maha menentukan segala kejadian. Wahai yang di hadapannya tidak ada sesuatu yang mustahil. Wamadzalika indallahu al-aziz. Dia adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hal itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, persiapkan dan siapkan hari-harimu ini. Kau berada di suatu bahtera, di satu perahu yang terus melintas di atas samudra yang penuh dengan racun dan jebakan syaitan untuk menjatuhkanmu ke dalam lautan dosa. Maka mereka yang telah jatuh ke
yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perahu terbesar yang merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahtera besar ini menyelamatkan umat sedemikian banyaknya hingga dosa hanya ditulis 1, sedangkan pahala ditulis 10 hingga 700 pahala. Dan di dalam kehidupan ini akan muncul hal-hal yang barangkali tidak kita sukai, namun hal itu sungguh tidak ada yang abadi. Kesemuanya akan sirna dan fana. Semua kenikmatan, semua kesedihan, semua musibah, semua kemuliaan, semua kemudahan dan kesulitan akan kau tinggalkan. Yang tersisa adalah taqwa Allah. Yang tersisa adalah pengagungan nama Allah. Yang tersisa adalah keluhuranmu meluhurkan dan memuliakan Allah. Itulah menjadi modal kekal untuk mencapai kehidupan bahagia yang kekal. Namun kehidupan yang terus kita modali dengan dosa, itu adalah modal menuju kehinaan yang kekal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada sang Nabi dan kepada semua orang yang terkena musibah, fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, bersabarlah kepada atas hukum Allah Subhanahu wa taala, atas takdir Allah, bersabarlah, sungguh engkau di hadapan penglihatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak di dalam Allah Subhanahu wa taala, namun kita semua juga selalu di dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin hadirat yang terkena musibah, sabarlah, musibahmu tidak abadi. Ambil sumpah Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesusahan. Fa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah bersumpah, sungguh setelah kesulitan akan datang kemudahan. Sungguh setelah kesulitan akan datang kemudahan. Allah mengatakannya bukan fa inna ma ba'dal usri yusra, sesudah kesusahan akan datang kemudahan, tapi Allah mengatakannya ma'al usri yusra, menunjukkan sangat dekat antara selesainya musibah dengan datangnya kemudahan. Maka bersabarlah dan bertabahlah, ista'inu bis-sabri was-salah, tenang dan permohonanlah kepada Allah dengan bersabar dan tabah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan memperbanyak salat dan ibadah, yang dengan itu semakin cepat musibah sirna berganti kemudahan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah malam 14 Ramadan. Telah lewat sedemikian banyak Ramadan dari kehidupan kita, tercabut dari usia kita. Tersisa lagi tinggal hampir kira-kira setengah bulan lagi saja Ramadan. Sudah setengah bulan Ramadan kira-kira selesai. Tak tahu depan kita masih hidup atau sudah baina asbabid dara, atau sudah berada di dalam gumpalan tanah. Sudah tidak bisa tarawih lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa lagi sahur bersama, tidak bisa lagi buka puasa bersama. Barangkali tahun depan kau telah wafat, barangkali Ramadanmu ini Ramadan yang terakhir. Semoga Allah panjangkan usia kita, kemuliaan, kebahagiaan, kemakmuran, kenikmatan, kekhusyuan, kesucian, kemuliaan. Ya Rahman ya Rahim, setinggi cita-cita tertinggi tetap tiada artinya dibanding keagungan nama-Mu. Ya Allah, dan kita ingat bahawa ini adalah 13 Ramadan, tepat kejadian Fatah Makkah, sebagaimana salah satu riwayat yang mengatakan bahawa Fatah Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Sebagian mengatakan tanggal 10 Ramadan, sebagian mengatakan tanggal 13 Ramadan. Dan di hari ini pula kita mengingat kembali kejadian Fatah Makkah, di mana Rasulullah SAW bergerak dengan 10.000 muslimin. Di awalnya perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, di mana Rasulullah SAW dipaksa oleh para kufar Quraisy untuk keluar dari Makkah, tidak masuk ke Makkah. Maka mereka pun marah. Mereka berkata, para muslimin di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bukankah kita ini penduduk Makkah? Kita kan itu kampung halaman kita. Rasul berkata, betul. Bukankah kita dalam kebenaran dan mereka dalam kebatilan? Rasul menjawab, betul. Bukankah engkau ini Rasulullah, membawa kebenaran? Maka Rasul berkata, betul. Maka dia merasa di dalam Allah tidak lagi meneruskan ucapannya. Rasul kita perintahkan sahabatnya 10.000 untuk saat itu 1.400 jumlah mereka di perjanjian Hudaybiyah untuk kembali mundur, kembali ke Madinah, tidak usah masuk ke Makkah. Dan masuk ke Makkah dengan damai, tidak
Di saat itu Sayyidina Umar bin Khattab di malam Fatah Makkah dan di malam perjanjian Hudaybiyah itu malam harinya dia terjenuh. Aku nanya Rasulullah SAW dengan satu pertanyaan tidak dijawab. Tanya 2 kali Rasul diam juga tidak jawab. Tanya 3 kali tidak jawab. Maka aku pun pergi dengan kesedihan karena itu celaka kau wahai Umar, celaka dirimu, celaka. 3 kali kau nanya Rasulullah tidak jawab. Habis keburkan Allah SWT. Sudah naik ke atas kudanya, tiba-tiba dia dipanggil, wahai Umar, Rasulullah memanggilmu, turun ayat. Aku tak bisa mengenal habislah aku sudah. Aku pasti turun ayat untuk mukanya Allah SWT padaku karena mengganggu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-laila nazalat al-ayat alladhi ahab ilayya mimma tala'a alaihi syams." Malam ini telah turun ayat yang lebih mencintai daripada terbitnya matahari. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam riwayat lainnya bahwa telah turun ayat yang lebih mencintai daripada dunia beserta sekelumnya. Ayat apa wahai Rasul? Perjanjian Hudaybiyah, bukan Fatah Makkah. Perjanjian Hudaybiyah tahun Hijriah, belum Fatah Makkah. Ayat apa Rasul? Rasul berkata Allah telah berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza." Sungguh kami berikan padamu kemenangan yang sangat gemilang, kesuksesan yang jelas. Dan anda dapat hamdulillah yang Allah mengatakan min dzalika wa ta'akhkhar, mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan datang. Sebagian para tafsir mengatakan yang dimaksud doa beliau berdosa para pecinta beliau yang lalu dan yang akan datang. Ya firman Allah mengatakan min dzalika wa ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan menyempurnakan kenikmatan untukmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu pertolongan yang sangat dahsyat, wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Ya Allah akan beri pertolongan yang agung. Dan bertentangan Rasulullah kembali ke Madinah karena ditolak oleh orang-orang Quraisy. Allah turunkan ayat diberikan padamu kemenangan yang besar. Kemenangan apanya? Diusir Rasul balik lagi ke Madinah. Maka si teman berkata, ya Rasulullah ini patah. Ya Rasulullah apakah ini patah? Jadi Allah. Rasul berkata, betul. Kapan? Rasulullah dia 2 tahun kemudian. Patah Makkah tahun ke-8 Hijriah. Dalam riwayat tentang Rasulullah Ramadan, riwayat lainnya tentang 13 Ramadan, kejadian Fatah Makkah 10.000 muslimin masuk ke Madinatul Munawwarah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di saat kejadian itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat tidak satu pun yang mengacungkan pedangnya, tidak ada senjata yang keluar dari sarungnya, senjata semua tersarungkan, tidak boleh senjata beracun, kecuali kalau ada yang menyerang boleh mengeluarkan senjata. Kalau enggak, jangan satu pun mengeluarkan senjatanya. Masuk ke Mekah dari seluruh penjuru. Masuk ke rumah Abu Sufyan selamat, yang masuk ke rumahnya selamat, yang masuk masjid selamat, yang lawan dihabisi. Maka tidak ada yang lawan. Jadi tidak yang dimuliakan Allah. Maka saat itu Rasulullah sudah banyak di antara mereka yang masuk Islam. Dan di antaranya adalah Abu Quhafah buta, ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu buta. Di bawah diseret Rasulullah, jangan diseret begitu, biar aku yang datang kepadanya. Maka Rasulullah berkata, ya Rasulullah, kemudian tidak pantas engkau ya Rasulullah. Dia yang datang, dia dari dulu kalau masuk Islam menjadi ayahku ini, dia dari datang padamu. Maka Rasulullah Abu Bakar Quhafah masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul berpaling kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, absyir, Abu Bakar asal. Abu Bakar, kabar gembira ayahmu sudah masuk Islam. Berubah wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tiba-tiba ayahnya pun melutut dan mengeluarkan air mata sedih. Rasul bertanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, alakat masyarakat Islam yang nikah di Quhafah. Wahai Abu Bakar, aku ini mau kabar gembira bahwa ayahmu sudah masuk Islam. Apakah kau tidak gembira? Kenapa kau cemberut? Bakar Siddiq malah menangis dan semakin mencemberut wajahnya. Ya Rasulullah, ya akhbarkan di Islam yang aman bika al-jahal wa al-hal. Takut juga jika asal tadi dan dalika asal terkait Rasulullah.
wahai Rasulullah, aku senang dengar anakku masuk Islam, tapi aku malu dan sedih kalau seandainya kau bawa kabar paman-pamanmu yang masuk Islam, Abu Lahab, Abu Jahal yang mati dalam kuburan. Kalau mereka itu yang masuk Islam, sungguh itu lebih kusukai, karena hal itu lebih membuatmu senang, wahai Rasulullah. Ayo kita lanjutkan. Dan lihat bagaimana cintanya orang Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senang dengan ayahnya masuk Islam, tapi setelah dengar kabar, ingat paman-paman Rasulullah yang wafat dalam perkumpulan seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu beliau merasa itu menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedih ayahnya masuk Islam, tapi kalau seandainya paman-pamanmu yang masuk Islam, itu lebih kusenangi ya Rasulullah. Kenapa? Karena kau pasti gembira ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman mereka. Maka aku sedih, terharu dan malu kau beri kabar aku ayah-ayahku masuk Islam, paman-pamanmu sendiri tidak mendapatkan hidayah, maka aku malu ya Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan memeluk Abu Bakar sedih radhiyallahu anhu, berkata, barakallahu fiki ya Abu Bakar, barakallahu fiki, kau tahu perasaanku ya Abu Bakar, kau tahu. Rasul sibuk kasih kabar gembira pada orang-orang pada hatinya hancur ada di antara paman-pamannya yang wafat tidak dalam Islam. Dan inilah akhlak Sayyidina Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat kabar dari Jibril alaihi wasallam bahwa kaum Ansar kasak kusuk setelah patah di hari pertama itu. Karena kaum Ansar ini kan orang penduduk Madinah, mereka bilang tidak ingin jauh mati sendiri. Ya pulanglah kita sebentar lagi, habis sudah kita 10 tahun hidup bersama Rasul, Rasul dah pulang kampung, mau saudara. Nah, kita sekarang berhalangan di sini. Maka mereka pun sudah mulai suram wajahnya. Orang Muhajirin gembira kembali kepada keluarganya, rumahnya, temannya, semuanya saling meluk, saling silaturahmi. 10 tahun tidak jumpa, mereka gembira kembali pulang kampung halamannya. Ansar yang mereka akan sedih dan terdiam, dan tersebut dengan kaum Muhajirin saling melulukan dengan keluarga-keluarganya. Dan Ansar yang mereka kasih ke situ. Maka sampai kabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, wahai kaum Ansar, kumpul. Aku dengar ada di antara kalian yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sudah pulang kampung dan kalian akan kembali dan berpisah denganku. Maka betulkah ucapan kalian itu, wahai kaum Ansar? Maka berkata kaum Ansar, ya Rasulullah, betul seperti itu, wahai Rasulullah. Kami harus pulang berpisah denganmu. Rasul berkata, kalla ini Abdullah wa Rasuluh والذي نفس محمد بيده المحيا محياكم والممات مماتكم يا أنصار. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Demi Allah yang memegang ruh dan jiwa, hidupku bersama kalian dan wafatku bersama kalian, wahai kaum Ansar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bukan milik kampung halamannya, bukan milik tempat kelahirannya, milik tempat para pecintanya. Hadirin hadirat kaum Ansar, saat semua kampung menolak dan mengusir Rasul, hanya Yatsrib Madinatul Munawwarah yang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wilayah lain tak mau terima Rasul. Nanti kejar-kejar sama orang Quraisy, semuanya musuh Nabi. Madinah menerima kaum Ansar. Maka Rasulullah SAW tidak mau pisah dengan mereka. Maka setelah dikuasa Rasulullah duduk 15 hari dalam satu riwayat. Saya kembali ke Madinah, sampai wafat di Madinah beliau selalu ingin bersama dengan para pecintanya. Semoga Jakarta di bawah Sayyidina Muhammad kembali belajar pecinta Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian hadis yang kita baca tadi menunjukkan kemuliaan Ahlul Badr. Tepat waktunya adalah 17 Ramadan, hari Jumat tahun ke-2 Hijriah. Tahun ke-2 Hijriah, kejadian Badr al-Kubra pada 17 Ramadan hari Jumat. 17 Ramadan Jumatnya mau tepat sebagai sekarang ya. 17 Ramadan sekarang Jumat juga. Subhanallah, kejadiannya dalam hari Jumat 17 Ramadan 2 Hijriah. Itu kira-kira berapa? 1400 berapa tahun yang lalu kejadiannya. Jumat 17 Ramadan. Di saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana ini? Rasul bukan meragu, Rasulullah bukan orang yang dia cintai banget. Rasulullah SAW tidak menyenangi kontak senjata. Namun mereka selalu
perang Tabuk demi menjaga Romawi jangan menyerang Jaziratul Arab. Itu yang diperbuat oleh Rasul. Demikian perang Badar al-Kubra. Perang Badar al-Kubra itu bukan mau perang, maksudnya mau memotong Quraisy, yaitu mau memotong kabilah Abu Sufyan. Karena setiap kali kabilah masuk ke Madinah sering dirampok oleh orang-orang kufar Quraisy. Maka Rasul ingin beri pelajaran sekali juga dipotong kabilah Abu Sufyan. Jangan rasakan potong terus pasokan sembako, pasokan apa terus dirampok oleh mereka. Coba kasih pelajaran sekali. Maka Rasulullah SAW keluar 313, riwayat lain 314, riwayat lain 319. Namun riwayat Sahih Bukhari 3 riwayat menuliskan 313. Namanya Ubaid Ashar. 313 mereka yang mengatakan 314 kata Imam Ibnu Hajar adalah pendapat bahwa yang 314 adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan 315 karena ada satu orang yang ikut dengan jalan masuk Islam ikut perang Badar. Yang mengatakan 319 karena ada orang-orang yang dilarang ikut juga seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat kaum Muhajirin dan Ansar ayo bagaimana pendapat kalian asyiruni ayuhan nas? Beri aku pendapat wahai manusia, wahai kalian para sahabat. Maka berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berangkat wahai Rasulullah, kita semua siap. Sayyidina Umar berkata, berangkat wahai Rasulullah, kita semua siap. Kaum Ansar kaget, kaum Muhajirin kaget, pada kaum perang. Kaum Ansar bukan orang perang, mereka itu petani, mereka itu orang-orang ternak dan pengelola kebun-kebun formal. Gak ngerti perang, bingung mereka, diam saja. Rasul lihat kok orang Ansar gak ada yang berita. Asyiruni ayuhan nas, baik lagi Muhajirin. Asyiruni, gak ada orang Ansar yang berdiri. Sampai seorang Ansar berdiri, radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ta'ala turidu minna Ansar. Seakan-akan kau ini menunggu pendapat kami, kamu Ansar. Rasul berkata, nah, betul. Yang bertunggu dari kalian. Dari tadi kau Muhajirin terus saja. Ansar yang mana? Maka mereka berkata, ya Rasulullah, إني يا رسول الله نحن معك لو كنت معك لكنا معك ولا تخلف منا رجل واحد لعل الله يريك به ما تقر به عينك يا رسول الله. Demikian riwayat Sahih Muslim, Sirah Indonesia dan lainnya. Wahai Rasulullah, berangkat, kami siap berangkat bersamamu. Manapun kau pergi, kami ikut. Kau naik ke atas gunung, kami ikut. Belakangmu naik gunung. Kau masuk ke lautan, kami ikut di dasar lautan. Seandainya pun kami harus mati satu persatu tenggelam di lautan, la ta'allaq bin rajul wahid. Tidak satu pun dari kaum Ansar yang akan tersisa kecuali ikut denganmu. Tidak satu pun yang tidak akan ikut wahai Rasulullah. Barangkali hal itu bisa membuatmu berbeda dengan Rasulullah. Nyawa mereka tidak ada artinya terus berpihak hati Sayyidina Muhammad. Naik gunung ikut naik gunung, ke dasar lautan ikut ke dasar lautan, mati satu persatu biar. La'allallah yurika bihi wa taqarru bihi ya Rasulullah. Barangkali perbuatan itu bisa buat kami gembira, membuat kami menggembirakanmu ya Rasulullah. Ingin menghibur Rasul dengan nyawanya. Demikian kata para sahabat Rasul radhiyallahu anhu wa radhahu. Namun kita belajar dari Allah yang bisa menafsirkan bahwa Ahlul Badar itu adalah kelompok beringas, kelompok anarkis, kelompok teroris. Bukan, Ahlul Badar itu adalah orang-orang damai. Sampai Abu Talha al-Ansari radhiyallahu anhu itu salah seorang jago dari Ansar. Rasulullah SAW berkata, Abu Talha kalah minum. Satu Abu Talha ini sama dengan 1000 pasukan yang lain dari sahabat Rasul. Dari dahsyatnya kekuatan Allah yang Allah berikan pada Abu Talha al-Ansari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dalam Surat Al-Isyam, Abu Talha al-Ansari ini saat perang Badar pedangnya sampai jatuh dari ganjungnya karena terlalu panjang sholat malam di malam harinya. Malam harinya dan ajinnya kelamaan, pas perang jatuh pedangnya dari ganjungnya. Masya Allah, ini kekuatannya waktu 1000 orang. Orang coba kalau perang dengan emosi, bisa kan tuh? Lihat pasukan di depannya, ribuan pasukan dengan pasukan baja, dilengkapi dengan baja, dada kuda-kuda mereka dengan perisai baja, dengan pedang terhunus, dengan tombak terhunus, dengan panah terus terarah kepada mereka. Masih bisa kan tuh? Kalau memang nafsu bisa kan tuh? Ini satu di antara dua, ngamuk, serabutan atau lari ke belakangan begitu. Tapi ini bisa kan tuh? Pedangnya sampai jatuh karena santainya mereka menghadapi perang, menghadapi kematian itu santai. Karena bukan pasukan beringas, karena orang-orang damai, ahlul zikir, hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian keadaan Ahlul Badar radhiyallahu anhu. Mereka orang-orang termulia. Sampai dari hadis ini menjelaskan jika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang
para sahabat Muhammad Badr. Rasul berkata, afdalul muslimin, orang muslim yang paling afdal. Mereka lebih afdal dari semua yang lainnya, muslim lain. Muslim lain tidak ada yang melebihi Ahlul Badr. Berpadunya orang yang dari kaum syarat dan bukan kaum syarat, dari para budak, dari orang merdeka, dari kaum jelata sampai kaum kaya raya. Ahlul Baitur Rasul, bendera dipegang dua bendera, satu dari Muhajirin, satu dari Ansar. Yang Muhajirin dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Benderanya berwarna hitam. Demikian surah Indonesia menjelaskan. Riwayat lain, bendera yang kaum Ansar berwarna putih. Demikian bendera yang kaum Sayyidina Ali berwarna hitam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian dahsyatnya perang Badar al-Kubra. Dan Rasul berkata, hum afdalul muslimin, mereka lah muslimin yang paling afdal. Diberi jawab, juga malaikat yang ikut perang Badar, mereka juga malaikat yang paling afdal ya Rasulullah. Karena dalam perang Badar Allah turunkan 5.000 malaikat untuk membantu mereka di dalam perang Badar al-Kubra. Radhiyallahu anhu wa ahli Badar ajma'in. Hadirin, saya lanjutkan sedikit. Setelah perang Badar kan tidak semuanya wafat syahid. Ada beberapa yang wafat, ada yang masih terus hidup. Di antara yang hidup ini terus hidup sampai masa Rasulullah SAW wafat. Mereka masih ada di antaranya ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memegang khilafah. Pada saat itu banyak pemberontakan di beberapa wilayah, di antaranya di Yaman. Maka penguasa di kota dari Hadramaut meminta bantuan dari Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk bantuan pasukan, karena banyak pemberontak yang memberontak Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dikirimkanlah Ahlul Badr oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari Hadramaut. Jadi sana disebut ada Jabal Khailah. Kalau di kota tadi disebut Jabal Khailah. Jabal Khailah itu gunung kuda. Kenapa disebut gunung kuda? Karena disitulah turunnya kuda-kuda Ahlul Badr datang dari Madinah, diutus oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke kota dari Hadramaut berjihad di sana. Sebagian wafat dimakamkan di Taim hingga dikenal sampai sekarang kuburnya buat Ahlul Badr. Beberapa yang antaranya wafat di Badr. Dan disitulah para Imam Ahmad al-Muhajir, Ahmad bin Isa hijrah dari Baghdad menuju Taim Hadramaut. Lalu kemudian cucunya yaitu Imam Ali bin Abi Thalib membangun pemakaman Zambal di sekitar pemakaman Ahlul Badr, menunjukkan para sahabat dan para Ahlul Bait Rasul ingin selalu berdampingan. Para amal kita itu selalu mendekat dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Disitulah makamnya Imam Haddad, makamnya Imam Sa'ad, Imam Umar bin Al-Khattab, Imam Abdullah bin Abu Bakar Idris, Imam Abdul Rahman As-Sakaf, Imam Abi Muhammad Muhammad bin Ali Ba'ali. Semuanya di situ berdampingan dengan kuburan-kuburan Ahlul Badr radhiyallahu anhum wa allahum. Sebagian dari mereka berangkat ke Pulau Jawa 9 orang menuju Gujarat, dari Gujarat ke Jawa lalu menyebarkan Islam. Maka sampailah Islam ini dikenal di Pulau Jawa ini oleh Wali Songo, dan mereka itu dari Gujarat yang berasal dari Yaman, dari Hadramaut, dari keturunan Abu Qabil Mughadam, dari keturunan Imam Muhammad al-Muhajir, Ahmad bin Isa. Kita lihat ini sanad yang bersambung. Islam di Indonesia berasal dari para dai yang datang dari Yaman, dari Hadramaut. Siapa mereka? Mereka adalah para Ahlul Rasul, keturunan Imam Muhammad al-Muhajir yang hijrah dari Baghdad dari Hadramaut bersama dari Hadramaut untuk bersama berdampingan bersama Ahlul Badr yang disarankan dari zaman Rasul ke zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kemudian Ahlul Badr ke Hadramaut, ke Taim, berperang dari sebagian wafat. Lalu kemudian perjuangan terus turun dari Khalifah hingga Khalifah Umar, hingga Khalifah Umar, Khalifah Ali bin Abi Thalib, terus sampai ke Imam Ahmad al-Muhajir. Imam Ahmad pindah lagi ke Taim Hadramaut, gabung lagi dengan para Ahlul Badr yang dimakamkan di situ, mereka dimakamkan di situ, lalu sampai ke sini. Jadi sanadnya Islam kita ini sebenarnya bersambung juga kepada Ahlul Badr radhiyallahu anhum. Dan di hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang-panjang menyampaikan tausiah. Cuma ada beberapa hal yang mau saya bahas. Jemaah yang mengeluhkan kenapa majlis dimajukan dan kenapa mereka tidak bisa hadir majlis karena kerja. Ini maslahat akan kita musyawarahkan lagi. Tapi sampai saat ini saya akan memberikan satu dispensasi. Malam minggu kita mulai jam 9, malam lain kita harus mulai 9. Kalau bulan Ramadan 9:04 gitu ya. Jadi itu yang pertama. Tapi akan kita pertimbangkan lagi kalau waktu harus mulai jam 9 lagi. Saya pertimbangkan lagi untuk musyawarahkan dan nanti. Selanjutnya keluhan tentang ucapan yang agak sedikit seru bagi hati saya.
benci, tidak cuma satu aja. Makanya mau diajari jemaah majelis kita ini supaya jangan boncengan sama wanita yang bukan pemiliknya. Masya Allah. Mau diajari apa mau disuruh malaikat semua, ya. Yang disuruh jangan harus dengan wanita, nanti disuruh nikah dulu baru berani majelis seperti mana maksudnya. Tentunya kalau wanita baiknya jangan dengan wanita lagi atau berdua bertiga ada pilihannya. Jadi kalau ada temannya apa dilarang di majelis. Tadi yang mengatakan Allah tidak bisa melarang wanita di majelis. Lalu daripada naik ojek malam-malam lebih baik bersama teman yang dikenal oleh ayah ibunya. Kan begitu, ayah ibunya tahu berangkat putrinya sama siapa. Masih ada, tahu jawab kan tahu daripada ojek. Nanti yang mengatakan Allah, maka oleh sebab itu ya saya mengimbau sang penulis surat itu hati-hati kalau bicara. Ya, ini majelis bukan para malaikat semua yang ada di sini. Mereka ada dari sini banyak manusia juga, banyak pendosa di sini, bukan kiai semua dan semuanya juga tidak punya mobil pribadi yang bisa punya sopir pribadi lantar ke majelis. Ya, kalau seorang wanita menghadiri majelis gak ada temannya, apa dilarang hadir majelis? Itu aja di rumah nonton cek, esok dan lain sebagainya. Nggak bisa begitu. Ya, kasihan saudari-saudari kita yang mau hadir. Saya rujuk saudari-saudari yang mau hadir bahwa hanya yang kamu wanita. Kalau nggak ada juga daripada tukang ojek, lebih baik teman pria yang kenal oleh ayah ibumu dan jaga adatnya. Kalau bicara umum, ya umum jalankan kita. Dari zaman Nabi juga munafikin ada, begitu. Kalau kita zaman sekarang, zaman Nabi juga munafikin ada. Dari hadirat yang mulia Allah. Ya. Lalu juga kita protes sama penulis surat majelis yang lalu jemaah serabutan keluarnya katanya. Itu masalahnya karena Habib membubarkan majelis pada waktu cepat sekali jam 10.15 sudah tiba. Masalahnya kan kita mengundang Bapak Presiden hadir sebelum beliau ziarah ke makam pahlawan, tapi beliau tidak tahu ada majelis kita di sini. Awalnya secara protokoler majelis kita ini dilarang untuk diadakan di malam itu. Karena tidak ada aktivitas boleh ada di sekitar jalur melintasnya para tamu negara menuju makam Kalibata pahlawan, makam pahlawan. Tapi karena begitu diketahui kita yang di sini yang memang dikenal oleh Bapak Presiden, dikenal oleh para petinggi negara, akhirnya sudah apa-apa. Bapak Presiden tidak bisa hadir, tapi paling tidak tolong aktivitasnya jangan sampai berbenturan. Saat bubar, nanti betul sama Pak Sukarno mengawal Presiden yang mau masuk. Jadi saya membuatkan lebih cepat. Itu maksudnya tidak justru bukan mau serabutan, justru menghindari macet. Kalau seandainya bubarnya kira-kira kita 11:04 seperti biasa, saat dari sana Pak Sukarno mengawal Presiden lewat, maka tambah serabutan. Nanti di hadirat dan memuliakan Allah, itu maksudnya. Jadi terima kasih atas rezeki membangunnya. Insya Allah jemaah makin tertib, alamnya makin banyak yang pakai helm saya gembira. Senang jemaah yang pakai helm sungguh gembira dari saya. Yang nggak pakai helm saya doakan. Ya, yang benci ya didoakan. Didoakan apa? Didoakan supaya pakai helm. Ya, kalau yang pakai helm didoakan supaya makin makmur, makin luas. Bahwa namanya majelis Rasulullah SAW. Jadi yang pakai helm yang didoakan didoakan juga begitu. Majelis Rasulullah SAW saya instruksikan semua pihak yang akan mengundang Majelis Rasulullah untuk tidak menutup jalan utama. Kalau seandainya schedule yang sudah ditentukan untuk jalan utama, batalkan cari lokasi yang lain. Ya, wilayah-wilayah yang mengundang Majelis Rasulullah yang akan menutup jalan utama, batalkan cari wilayah lokasi lain. Kalau bukan jalan utama, ya jalan maksudnya jalan kampung gitu, ya apa-apa jalan kampung di orang kampung sendiri. Ya kan kita isi di salat RW-nya. Kalau diizinkan selesai, orang kampungnya protes, berarti orang kampung itu sendiri yang bisa menetralisir. Jadi kalau kendaraan umum kita tutup, itu berapa ribu orang yang melawan kita. Kalau jawab saya akan mau jawab. Jadi hadirat Majelis Rasulullah SAW menginstruksikan dengan tegas untuk tidak menutup jalan utama. Kalau sampai terjadi lagi penutupan jalan utama, saya tidak akan hadir majelis itu dan majelis itu akan diblok, tidak akan terjadi selama-lamanya oleh Majelis Rasulullah SAW. Karena penutupan jalan utama itu besar-besar. Kalau majelis lain yang berbuat demikian, silahkan. Kalau kalian bisa bertanggung jawab, saya tidak melarangnya, silahkan saja. Majelis Rasulullah tidak mau pecah belah, tidak mau masalah dengan masyarakat, tidak mau masalah juga dengan para kepolisian, tidak mau masalah juga dengan diri saya dan Allah nanti. Hadirin hadirat, Rasulullah SAW itu dengan Sahih Bukhari, kalau dia adalah nanti menghalangi jalan disingkirkan oleh Rasulullah SAW. Kita ditanya Rasulullah kata bahwa Allah SWT melihat seseorang melakukan ini, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Disingkirin, ditutup. Hadirin hadirat dan memuliakan Allah. Kalau Rasul ada saat ini, menurut hemat saya, Rasul tidak
kalian buat dan masuk ini kan bukan tutup bentar, jamaah lima, lalu buka lagi, lalu jalan, ya kemudian lah kita bukan masyarakat, mereka masyarakat kalau kita jangan, kita kan masyarakat juga, kan gitu. Kita bukan datang dari bulan ini, kalau mereka bilang, ini masyarakat ini jalan dari masyarakat, ya tahu dari masyarakat, kita memang siapa? Kita masyarakat juga. Bagi-bagi, ya, bagi-bagi. Itu sebentar buka lagi, sebentar buka lagi itu caranya. Karena kita banyak besar masa kita. Ini khusus yang menawar. Kalau untuk wilayah lain, jangan ada majelis yang menutup jalan secara total, khususnya dalam utama. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang saya sampaikan. Mengenai ucapan orang, tidak menulis, gara-gara jamaah agar kadang-kadang buru-buru hadir majelis, gara-gara jamnya dimajuin, akhirnya saya nggak mau pakai KTPR, tapi caci maki orang, nggak penting. Kok jadi nggak tahu pakai KTPR gara-gara cacian orang? Masya Allah, hadirin ini ada di kalian ucapan saya terakhir. Jangan terlalu dengar ucapan orang kalau tidak dalam kebenaran. Asal tidak dalam kebenaran, jangan terlalu ditiru ucapan orang jadi gila. Sudah kejadian. Riwayatnya ini di dalam ilmu usul dijelaskan bahwa kita jangan terlalu berpaling pada ucapan orang. Ceritanya seorang bapak sudah ambil usia sama anak yang masih kecil. Ya, bapak sama anaknya beli keledai. Bapak naik, anaknya nunduk. Orang protes, bapaknya dasar nggak tahu ada anaknya yang kecil suruh jalan dia naik di atas keledai. Bapaknya dia waktu itu turun. Nah, mau naik jalan lagi. Kampung satunya protes lagi, anak nggak tahu ada bapaknya tua suruh jalan anaknya di atas keledai. Nah, turun nggak apa-apa sekarang kita jalan aja. Jalan berdua, protes lagi. Keledai yang ditumpangi dulu. Saya orang nggak waras, salah kita. Dan kita naik berdua aja. Bapak sama anak naik berdua. Jalan lagi kampung lain. Kejamnya orang ini naik keledai itu lagi berdua. Kita salah nak. Jadi kita apakan ya? Akhirnya mereka keledainya dipanggul semua. Ini aja sekalian orang mau bilang apa terserah. Mau bilang apa salah terus kita. Ya ngomong semua orang situasinya. Itu gila kayaknya. Nanti dia terus memikirkan ucapan orang. Ini jangan berbuat salah. Kita berbuat benar. Setelah itu biarkan orang bicara. Kita begini salah juga. Kita benar tidak salah. Semuanya kita salah. Dan berusaha dalam kebenaran. Sisanya jangan memikirkan ucapan orang. Itu bisa saya sampaikan. Semoga acara malam ini kita sukses. Amin. 1 juta muslim di muslimat. Amin. Kemudian Ahlul Badar terjun dan terbit untuk kita. Amin. Mau menjawab ada yang menyampaikan. Amin. Saya sewaktu malam Badar saya tidak hadir. Tidak sempat hadir. Tidak ada usul. Tapi saya cuma ngantuk saja tidur. Dan malamnya saya mimpi dengan Ahlul Badar 313 orang wanita yang suci, murni, bercahaya. Dan mengajak Muhammad Rasulullah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ayo kami ajak kalian kepada Rasulullah. Ayo, saya kejar tidak bisa. Saya lari sebenarnya tidak terkejar. Setelah saya bangun saya baru tahu saya tidak hadir. Mereka tidak akan membiarkan kita karena ruh jenuh dimuliakan adalah kalau tidak tahu apa itulah mulia tanah akhir ruh pasukan yang berkelompok-kelompok mereka yang saling mengenal ruhnya saling mengenal walau jasadnya tidak berjumpa jika mereka saling beristilah maka ruhnya berpecah belah maka ruhnya pun saling berpisah. Kita mencintai Ahlul Badar kita insyaallah bersama Ahlul Badar pimpinan Ahlul Badar Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin ucapan saya tadi bukan untuk memecah belah antara kita ya masing-masing ulama, masing-masing nabi, masing-masing kiai punya cara dan bawahnya. Namun kita menjelaskan bayan majelis Rasulullah SAW seperti ini. Demikian hadirin kita bertawassul kepada Ahlul Badar radhiyallahu anhu kemudian para tabi'in dipimpin oleh Habib Uud bin Muhammad Al-Atas lalu itu oleh Habib Muhammad bin Syekh Al-Kafir Batallahu saya sampaikan maaf bahwa sambutan dari Guru Mulia lewat internet telah beliau setujui untuk memberikan sambutan dari Maulana Al-Haji. Beliau telah setujui dan akan disiapkan. Demikian. Yang kedua adalah pertanyaan kepada saya kenapa malam di bahasa Maulana ini betul-betul dengan khatam di luar batang. Enggak betul. Ya karena yang hadir di luar batang kalau ada di tempat kita masih bagian dari awal ya karena kita mulai dari 9 ya beliau kali 9 pertanyaan 9 mulai maulid mereka begitu yang ada di luar batang sampai kok Habib selalu hadir beliau imam di luar batang Habib imam kata luar batang hadir juga tempat kita jadi ada masalah yang sekali ada perintah menyebarkan
Rasulullah maupun Rasulullah yang enggak. Luar kata pecinta Ahlul Badar pecinta itu saya dengan keluarga itu sama-sama dalam satu saf dalam saf Sayyidina Muhammad SAW. Kita Allah Nabi Hud bin Muhammad Nabi atas membacakan talqin dan doa di akhir Alhamdulillah Nabi Syekh Al-Kafir Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين